warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, khususnya yang selalu setia mau baru datang kepada seluruh yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya, tanpa terkecuali. Kenapa saya tiba-tiba live? Jadi barusan informasi sahabat ya, dari Banggai Lampung. Bahkan ketika kami tadi makan siang, di mana memang saya melihat suasana gelagat kejadian yang terjadi siang tadi memang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ketika saya diskusi sama Banggai Lampung, dengan kenyataan apa yang disampaikan sama Banggai Lampung itu berarti benar-benar tidak bohong. Jadi sahabat, terlebih dahulu selamat malam. Saya sapa dulu seluruh sahabat-sahabat subscriber, khususnya dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, dalam negeri maupun luar negeri yang tersambung, terhubungkan, baik kalian lagi santai menikmati suasana malam. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pasti di sini Cik Raden tidak sendirian. Yang belum hadir silahkan sebutkan saja kalau apabila kalian mau komentar dari mana asalnya, terus siapa nama kalian. Siapa tahu ada waktu kita bacakan komentar-komentar kalian di situ ya. Yang pasti di sini tak kurang tak lebih saya ceritakan tadi, saya sambungkan tadi bahwasanya dengan kejadian tadi siang itu kami itu di luar logika ya. Tapi ya itu antara secara dalam kami lihat suatu insiden, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Jadi entah sahabat, tiba-tiba ketika kami lihat berduyun-duyun gerombolan-gerombolan para preman-preman ini sudah menyebar luas. Jadi mereka ini kalau kita lihat dari jarak jauh itu, ketika kita habis makan siang, mereka ini memang ada salah satu seperti gerakan. Jadi bermacam-macam mereka, mungkin mau ngatur siasat, saya nggak tahu. Nah, ketika saya dapat informasi dari Banggai Lampung barusan bahwasanya Banggai menitipkan nama saya untuk waspada, hati-hati, karena jangan sampai gegabah. Karena kalau lihat daripada cerita yang Banggai sampaikan kepada Cik Raden, melihat nama daripada sosok seorang Wak Jaber ini boleh dikatakan benar-benar luar biasa. Jadi katanya termasuk mafia iya, jadi orang besar iya, termasuk terkenal sejugat alam Nusantara ini. Memang udah menggeming ya nama si Wak Jaber ini. Jadi hebatnya Wak Jaber ini sahabat, kalau secara yang Banggai sampaikan memang dia apa ya, nggak tahu dari mana asalnya, bagaimana, nggak tahu punya jaringan apa, saya nggak tahu. Yang pasti misi terhadap apa yang disampaikan sama Cik Raden yang selalu diwanti-wanti ya, selalu dipesankan sama Banggai, artinya waspada, waspada, waspada. Karena kenapa? Waspada itu lebih bagus, hati-hati artinya, karena selama ini Cik, kita katanya sudah begitu lelah, capek. Artinya dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, hari demi hari, bahkan tahun ketemu tahun,
tadinya kita mau istirahat, tahu-tahu ini ada suatu bahasanya susupan-susupan yang tidak ibaratnya bisa kita terima dengan hukum akal. Tapi dengan dukungan kalian, saya yakin, atas support kalian, saya berbangga hati ya. Karena kenapa, kalian mungkin selama ini sedikit banyaknya pastilah bertanya-tanya, bahkan menanti-menanti, dengan artinya saya sama Bang E kenapa jarang tayang, ya kenapa, bukannya apa-apa. Jadi disinilah Bang E memberikan suatu kesempatan yang pasti ya. Kesempatan yang pasti itu dalam arti kata, ketika Bang E membangun suasana yang dibuat secara dalam hubungan ikatan silaturahmi ya, walaupun itu lewat via, artinya kita komunikasi lewat telepon. Tapi di sini Bang E mengingatkan, mengajak, apalagi kita sudah dekat yang namanya menjelang di bulan suci Ramadan, Bang E memberikan suatu kejutan yang sangat berharga. Walaupun itu sebuah ya, namanya Bang E memang selama ini artinya membangun suasana itu, menolong, menyambungkan ketika ada salah satu yang membantu ya. Nah, jadi Bang E itu selalu memesankan dan mengingatkan bahwasanya hati-hati, karena kenapa, di situ ada yang salah satu mungkin kombolan atau oknum ya, mengatasnamakan bahasanya madu sakti, minyak melati keraton, dan serbuk ajaib ini tidak dimiliki orang lain kecuali ada di Bang E Lampung ya. Jadi Bang E Lampung ini boleh dikatakan memberikan, ketika promo ini bahasanya benar-benar kalau kita lihat kejutan lah ya, istimewa, di mana tadinya orang nggak kejangkau bisa kejangkau, orang yang tidak mampu akhirnya mampu, memberikan suatu promo produk, di mana produk Bang E Lampung itu hanya dengan nominal 200.000 untuk wilayah Indonesia, dari Padang, Aceh, Bali, Sulawesi, Kalimantan. Cukup 200.000 kalian sudah mendapatkan 2 botol madu, ini madu, dan minyak melati keraton ya. Nah, perlu Cik Raden ingatkan, Cik boleh nggak saya minta serbuk 1, madu 1, sama madu serbuk 1, minyak 1, madunya 2, boleh. Harganya berapa Cik? Tetap 200. Kalian sudah menjadi anggota member Bang E Lampung, bahkan anggota member Cik Raden ya, grup. Nah, kesempatan ini tidak ada 2 kali sahabat. Nanti kalau sudah ke depan mungkin tidak jual 200.000, bahkan bisa lebih ya. Tahu sendiri, ketika stok tidak ada, kebutuhan yang selalu banyak yang diinginkan kepada sahabat-sahabat ribuan dalam negeri maupun luar negeri ini, karena benar-benar bisa dibuktikan secara nyata. Ini benar-benar bisa dibuktikan ketika kalian sudah minum yang namanya madu sakti ini. Apabila kalian mengalami salah satu seperti penyakit ya, saya sebutkan asam urat, encok, pegel, linu, baik itu secara dalam bahasanya penyakit sudah lama ya, yakin ketika kalian sudah mengonsumsi, apalagi ini serbuk ajaib dari Bunda Ratu Nyuruh Kidul. Jadi Bunda Ratu Nyuruh Kidul itu menitipkan secara petunjuk wasilahnya bahwasanya ini memberikan suatu keajaiban ketika di mana
kita mengalami suatu pengeroposan tulang, ya, kebas-kebas, kesemutan, bahkan kekurangan kalsium. Ini sangat bagus sekali ketika kalian minum air daripada serbuk ini. Kalian benar-benar nanti ketika rasa sakit, rasa gimana, apalagi sudah lanjut usia itu, akan sehat. Ya, karena sehat. Ya, makanya Bang Ri selalu menyambungkan ke dalam lingkaran secara dalam hubungan, kekuatan yang sudah benar-benar didoakan, inilah yang namanya membantu. Jadi saya juga hanya sebatas menyambungkan, walaupun ini Bang Ri selalu menyampaikan terhadap diri saya bahwasanya apabila mau pesan bisa sama saya, artinya saya sudah tahu benar persis, karena kekuatan-kekuatan yang ada mungkin kalian yang sudah biasanya pesan sudah merasakan luar biasa ya, atas artinya kemampuannya. Nah, kalau saya ini di luar negeri, Cik, gimana katanya? Kalau ke luar negeri itu beda, dapat 5 botol madu, ya, 5 botol madu, mungkin ada bonus juga seperti minyak melati keraton. Harganya berapa, Cik? Itu cukup 1.500.000. Apabila ke Hong Kong, Singapura, Australia, Abu Dhabi, Arab Saudi semua, ya, cukup 1.500.000. Ke Malaysia sama, Singapura sama. Ya, yang penting alamatnya kalian kirimkan, ketika kalian pesan bukti transfernya dikirimkan, disitulah nanti kita memberikan suatu informasi perjalanan-perjalanan itu lama dan waktu yang kita tempuh. Cik, saya ini umpamanya ada penyakit bahasanya sudah lama atau lambung, cukup kalian minum madu, ya. Karena ini madu bukan sembarang madu. Bisa nggak, Cik, katanya saya pesan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau di Indonesia sudah saya katakan 200.000 itu kalian sudah mendapatkan 4 item. Jadi 2 madu, 2 serbuk atau 2 minyak melati, ya. Jadi 2.000. Kalau keluar negeri itu dapat 5, ya. Jelas ya? Kalau tidak percaya hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Terus kalian langsung transfer kemana? Kalau saya adanya di Bank BCA. Bank BCA. Ya, kalau Ciraden itu Bank BCA. Kalau Bank Ri Lampung itu Bank BNI. Ya, Bank Sentral. Kalau Ciraden Bank Sentral Asia, kalau Bank Ri Bank apa? BNI. Bank Niaga, Bank Negara Indonesia, ya, begitu. Nah, jadi apabila kalian kebingungan atau mungkin sulit dihubungi atau komunikasi, ya di WA saja, langsung ke nomor WA Ciraden, ya, di nomor 0821 5006 3346. Nah, di situ nanti ada kita komunikasi secara interaksi dengan apa yang kalian order atau pesan. Mudah-mudahan itu nanti bisa langsung kita memberikan suatu, ya, keluhan menjadi keluhan, ya. Bahkan Ciraden di sini selalu mengatakan apabila kalian membutuhkan salah satu dalam pengobatan jarak jauh, ya, medis maupun non medis, saya sudah katakan saya siap. Artinya dalam pengobatan secara real, kita video call saja, ya, video call, nanti kita bisa ada langsung namanya berinteraksi, ya. Saya ini katanya, Cik, sudah lama atau mengalami salah satu gangguan, sudah keluar masuk seperti rumah sakit, ke dokter, tidak kunjung sembuh. Ya, mudah-mudahan saya sering menyampaikan segala sesuatu itu memang kita melalui syariat, ya. Dokter pun syariat, ya.
artinya dari kita cocoknya, sembuhnya pokoknya. Tapi kalau memang kalian sudah berulang kali mencari obat, tidak temu obat, ya mudah-mudahan dengan wasilah yang saya katakan ini menjadikan suatu titik terang bahwasanya kalian mendapatkan ketukan petunjuk dari Allah melalui kalian melihat channel Ciraden, kalian hubungi saya. Disitulah ada salah satu keajaiban yang Allah berikan, memberikan suatu sarana pengobatan dari jarak jauh, ya, medis maupun non medis. Jadi jangan takut kalian ketika kalian dihantam seperti persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi itu, jangan mudah panik ya, jangan mudah panik bahwasanya takut apa ini, apa masalah, apa kendala, jangan. Karena yakin saja setiap yang namanya cobaan, suatu permasalahan, kendala yang kalian hadapi, kalian alami, itu adalah salah satu kemujizatan yang Allah berikan ketika kalian bisa terutama mencari dan introspeksi diri, ya. Jadi masalah ini mungkin kalian sudah paham, sudah ngerti. Yang belum paham, yang belum ngerti, silakan hubungi saja WA Ciraden. Nah, selagi ada promo besar-besaran di bulan Januari, itulah suatu keberkahan yang Bang Rey selalu sampaikan ketika ada yang namanya kita statement seperti promo, ya tadinya bahasanya tidak kejangkau, akhirnya tidak mampu, akhirnya jadi mampu. Tapi disitulah salah satu Bang Rey berjiwa sosial dermawannya untuk membantu. Tapi bukan berarti kita memberikan cuma-cuma ya, karena kita juga mencari madu itu sangat sulit, sangat jauh sekali, bahkan kita di hutan ya. Perjalanannya pun ya nggak tahu lagi ya. Kalau kita secara membawa orang itu mungkin ya pastilah boleh katakan tidak cukup dalam waktu sehari dua hari. Nah, ketika Bang Rey memberikan suatu promo, artinya di situ memberikan suatu produk yang selama ini madu itu sudah didoakan, sudah diruqyah dengan kekuatan-kekuatan doa, segala doa, dengan syariat yang ada. Mudah-mudahan melalui wasilahnya madu, syariat, ketika kalian mengalami salah satu penyakit yang kalian derita, di situ Allah akan mengangkat penyakit itu. Disitulah yang namanya hakikatnya itu hanya milik Allah, kita hanya syariat ya. Nah, kalau memang kalian kurang jelas, silahkan tanya-tanya langsung, hubungi saja WA Ciraden. Sekali lagi, kalau untuk di luar negeri itu harganya 1.500.000 ya. Kalau di dalam negeri, khususnya di wilayah kita Indonesia ini, itu cukup 200.000 saja. Itulah promo besar-besaran, bahkan kalian sudah menjadi anggota member. Nah, ketika kalian bisa pesan sama Ciraden, berarti kalian sudah menjadi anggota member Ciraden. Sama pesan sama Bang Rey Lampung, berarti kalian sudah menjadi anggota Bang Rey Lampung, sudah dimasukkan dalam satu grup. Di situ bebas kalian untuk ada menyampaikan salah satu keluhan, permasalahan, atau mau cerita, ya siapa tahu nanti, kita nggak tahu ya, ketika nanti kami dalam perjalanan, khususnya Ciraden, entah sering kadang-kadang ada suatu panggilan, entah itu suatu perjalanan di luar daripada wilayah Sumatera atau luar, bisa ketemu kalian kan enak. Umpamanya Ciraden ada di Bandung, ketika waktu itu ingat ada saudara kita di Bandung yang selalu komunikasi, bahkan ada interaksi karena nomor WA kalian sudah dimasukkan grup. Siapa tahu ya, numpang-numpang ngopi lah bahasanya, numpang-numpang berteduh istirahat lah, kan enak ya. Disitulah kita menjalin daripada hubungan ikatan silaturahmi, walaupun kita lewat media ya. Dengan itulah siapa tahu juga kita bisa berinteraksi, bisa komunikasi langsung, bisa ketemu. Itulah suatu keajaiban, bukan semata-mata artinya kita memberikan suatu kejutan, tapi disitulah salah satu perjalanan yang tidak bisa kita sangka-sangka dan diduga-duga.
Jadi kita kembali ke cerita permasalahan Wak Jaber ya. Nah, karena ini Cik Raden tidak lama, hanya sebatas menyampaikan apa kisi dan misi ke depan ketika berhadapan dalam nuansa yang harus kami lakukan. Bangga itu orangnya tidak gegabah, ya, tidak sembrono. Karena bahasanya secara dalam cerita yang saya dengarkan informasi dari waktu kejadian habis makan itu adalah salah satu seorang preman ya. Preman itu mengatakan secara jelas, padahal saya tidak kenal sama si preman itu ya. Tapi di situ seorang preman itu di suatu tempat itu kenal dia dengan salah satu nama daripada sosok Wak Jaber ya. Jadi kenal salah satu sosok Wak Jaber itu. Jadi di situ apa namanya ada cerita-cerita yang membuat kami benar-benar bertanya-tanya. Jadi benar-benar yang disebutkan, yang dibicarakan seorang preman itu, bahkan preman itu sudah termasuk sudah tua ya. Orang rambutnya sudah putih saya lihat. Saya iseng lah bertanya. Ya saya nggak tahu nama ya, ketika saya cerita waktu habis makan itu kebetulan dia ada di situ, memang itu banyak rombongannya itu. Jadi saya pancing itu saya katakan bahwasanya ya biasalah kalau kita ketemu orang itu pasti assalamualaikum ya. Ketika saya assalamualaikum baik-baik ngobrol, ya kebetulan serem, sangat serem itu orang, lebih daripada serem Raimundo ya. Saya nyangka juga kumis-kumisnya itu apa Raimundo apa bagaimana, makanya saya itu kaget. Nah di situ saya ajak bicara, saya bertanya, ketika iseng mau kemana katanya. Kata dia, kami mau ke suatu tempat katanya. Tempat mana Pak? Saya bilang. Saya ini rombongan katanya. Tapi saya ini akan mencari salah satu sahabat saya, bahkan teman saya yang sudah lama tidak ketemu. Siapa Pak? Kata saya kan, kaget saya begitu. Siapa Pak itu orang? Saya bilang. Disebut namanya itu, Wak Jaber katanya. Waduh, kata saya. Kok kenal saya orang ini bilangin Wak Jaber kan? Oh gitu Pak ya, saya bilang. Terus Bapak itu jawab, ini menjelaskan. Ketika dia menjelaskan itu, dia ngomong bahasanya. Ketika dia menyebutkan Wak Jaber itu, saya kan agak diam begitu ya, agak kurang lagi ngilangin rasa-rasa gimana gitu. Tapi pandangan mata itu beda, sobat ya. Pandangan mata dia itu beda. Terus Pak saya tanya, jadi kalian sudah satu rombongan yang banyak ini, tujuannya apa? Ceritalah dia itu sahabat, bahwasanya yang namanya kami ini dulu-dulu di zaman katanya adalah sekitar 10 tahun dulu, kami ini sudah yang namanya boleh dikatakan naungan ya, organisasi apa gimana lah bahasanya nggak tahu, saya ngerti. Makanya mereka ini katanya dipanggil sama Wak Jaber ini. Oh begitu, kaget saya. Saya pura-pura nggak tahu ya, saya pura-pura nggak tahu aja. Siapa karena saya baru kenal ketika saya habis makan tuh ya. Bang Rey masih di dalam ruangan itu ya. Karena saya pas cari rokok waktu itu saya keluar, saya tanya. Ketemu seorang itu, saya pura-pura pilun gitu kan, pura-pura bodoh lah ya. Jadi Wak Jaber itu kata saya memang orangnya gimana? Kata saya gitu kan, saya tanya. Loh, emang sampean kenal tak katanya begitu, sambil dadanya
apa namanya, membusungkan dada begitu. Yang enggak sih, saya nggak kenal, kata saya. Cuman saya pernah dengar aja nama itu, katanya. Ya itulah salah satu panutan kami yang untuk kami selama ini, di mana Wak Jaber itu sekarang ini dia memang sudah nyebrang, katanya. Jadi kalau ke Sumatera itu, kalau dari Jawa itu nyebrang gitu. Makanya kami sudah dapat panggilan dari Wak Jaber. Edan, kata saya, dapat panggilan. Dan Wak Jaber ini, saya bilang, rupanya jaring Wak Jaber ini seluruh orang-orang. Tapi saya sih ya begini, sahabat ya. Ketika saya melihat daripada sosok-sosok orang yang saya temuin karena besar tinggi kayak bodyguard itu, saya menyangkanya ya preman aja lah. Tapi gaya-gayanya itu, kumisnya karena kayak Ramondo gitu ya. Jadi kumis melintang-melintang itu, kayak tahu sendiri kan, kumis melintang kayak garang begitu ya. Ya berhubung saya tanya seperti itu, saya tinggalin aja. Saya nemuilah Bang Rey. Bang, saya ini habis ngobrol, kata saya, sama orang itu. Saya bilang, itu belum pergi itu ya, karena kan di ruangan makan ada suatu apa namanya, kaca ya. Nah terus gimana Cik, katanya. Itu rombongan, saya bilang, kok dia tahu, kenal Bang sama Wak Jaber itu, saya bilang. Tapi saya nggak ini Bang, nggak ngomong-ngomong bahasanya gimana. Tapi saya tanya mau kemana, katanya saya mau ke daerah, ada yang mau saya tentu, saya menemui Wak Jaber, katanya. Begitu dia ngomong Bang. Terus saya, Bang ini ngomong, Cik, hati-hati, katanya. Itu susupan orang-orang Wak Jaber juga. Apa iya Bang, saya bilang. Iya, katanya. Terus mereka ini, nanti mereka itu Cik, suatu saat akan bertemu sama kita. Waduh, ngeri juga kan. Terus langkah apa Bang kita harus hadap ke depan ini? Kita harus punya bahasanya, menyiasat arti kata kewaspadaan lah ya. Bang bilang lagi, jangan takut. Sebelum perang, sebelum berhadapan, jangan kita mudah menyerah. Oh siap, kalau masalah itu Bang. Tapi Cik, katanya, apa Bang, kata saya. Ini baru temu lawan, katanya. Kok begini Bang, kata saya. Ceritalah panjang lebar kan, Bang itu kan, ketika menyampaikan seperti itu. Jadi saya simpulkan apa yang diceritakan Bang Rey seperti itu dengan Wak Jaber ini. Bang Rey ini sudah menjajaki juga, sudah bahasanya nyusup lah kalau tahu orang, tidak diam, ceritalah dia. Cik mau tahu nggak apa Bang? Saya bilang, kalau yang saya lihat, saya terawang dengan perjalanan yang selama ini, yang selalu membuat ada serangan, katanya. Itu rumah saya sampai runtuh Cik, katanya. Gentengnya itu sampai bolong-bolong ya. Itu serangan apa Bang? Baru cerita dia nih, Bang ini baru cerita sama saya. Serangan apa itu Bang, kata saya. Wak Jaber tidak sendirian, katanya. Maksudnya nggak sendirian apa? Apa saya lihat, saya nangkapnya nggak sendirian itu, saya bersama menyambungnya kepada orang rombongan itu tadi ya, yang banyak mobil itu. Mikir saya, ini pembicaraan yang Bang Rey sampaikan ini tidak sendirian itu apa maksudnya ya? Akhirnya saya bicara, Bang, kalau memang seperti itu,
berarti mereka ini sudah ada rencana besar mencari Bang Rey dengan tujuan apa? Dijawab sama dia, nggak apa-apa, dibilang sama saya, Ci, ya Bang, mereka itu mau musnahkan kita, katanya. Astagfirullahaladzim, sampai ngelus dada saya, sahabat ya. Jadi ketika Bang Rey ngomong begitu, saya tanya kebalik, Bang, oke lah Bang ya, mungkin penjelasan Bang Rey saya bisa ambil, saya bisa simpulkan bahasanya dengan adanya tujuan mereka seperti itu, berarti mereka pengen menghilangkan, memusnahkan kita. Lah kita ini, dosa kita apa Bang, salah kita apa? Mereka nggak mikirin ke situ, Ci, katanya. Mereka itu H3 katanya. Apa H3 kata saya kan? Halal, haram, hantam katanya. Astagfirullahaladzim. Ngelamun saya, sahabat ya. Ketika saya ngelamun tuh, terbenahlah di pikiran saya. Kan kami ini termasuk ada salah satu ketika menyampaikan informasi awal. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu ya, dengan kumis Raymondo. Raymondo itu entah dari mana lingkaran Raymondo itu, jaringan Raymondo itu mendapatkan informasi itu, dia nyampaikanlah kepada Bang Rey. Saya balik jawab, saya balik tanya, maksudnya, Bang Rey, ketika Raymondo pernah bicara sama Bang Rey, menyampaikan, awas Bang Rey, hati-hati katanya. Bang Rey itu sampai ngomong begitu. Ada bahasanya hati-hati gimana? Ada suatu saat nanti Bang Rey ada orang yang lebih hebat lagi. Pikir Bang Rey orang lebih hebat tuh untuk kita, untuk belajar ya, untuk istilahnya secara ini. Rupanya secara Bang Rey menyampaikan, adanya pesan yang disampaikan Raymondo itu, saya ingat, Bang, saya balik tanya boleh nggak katanya? Boleh, kata Bang Rey. Secara penyampaian Raymondo itu, apakah secara kata Bang Rey sudah diakuratkan A1? Sudah. Terus Raymondo dengan menyampaikan itu, abang nggak curiga? Kok kamu nanya seperti itu, Ci, katanya. Begini Bang, mungkin kita selama ini secara lahir kita lihat, ya, secara dalam perjalanan mungkin perilaku kita lihat, bahkan kita nggak mungkin dong, kata saya Bang, selalu memantau tiap detik tiap saat yang namanya Raymondo. Kita lihat hanya sepintas informasi, hanya santri seperti itu. Kok kamu tanya seperti itu, Ci, katanya. Saya curiga Bang, kata saya. Saya curiga. Saya ngomong begitu. Sambil Bang itu narik napas, nyedot rokok tuh. Hisap sis, katanya. Rokok sis, katanya begitu. Jadi saya, apa maksudnya ini kalau saya cerita dari Bang begini? Saya ambil kesimpulan. Bang, kalau memang itu terjadi, kata saya, kalau bayangan-bayangan atau secara gambaran, Raymondo ini kemana? Nah, ada 3 hari kemarin itu, datanglah seorang supeng menanyakan Raymondo. Di situ saya sangat curiga juga. Mulai nyusup-nyusup ini. Ya. Nah, dengan perjalanan demi perjalanan inilah yang saya dapatkan ketika saya tadi seperti itu menjelaskan kepada sahabat-sahabat. Inilah salah satu perjalanan yang kami hadapi. Mungkin ke depannya ibaratnya lebih hati-hati dan mawas diri lagi.
Artinya kewaspadaan itu memang benar-benar kami pertimbangkan secara matang-matang. Karena dengan suasana yang akan kita hadapi bukan suasana seperti kita menghadapi preman-preman biasa ya. Maka dari itu sahabat-sahabat, saya inginkan dengan adanya sekelumit saya live pada malam ini yang sudah hadir, ya mungkin terima kasih ya. Ya ini ada dari mana ini? Ratmina ya. Assalamualaikum Cik Raden. Dari Lampung. Apa? Tanggamus. Terima kasih. Juparmi dadah ya. Terima kasih. Wasri ya. Wasri. Assalamualaikum Cik. Hati-hati. Anak buah Wak Jaber menyebar. Nah, betul-betul. Terima kasih. Salut saya sama Bang Ri ya. Terima kasih. Igo, waspada Cik Raden, BRL, tim mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Amin. Doa kalian yang kami butuhkan, sebaliknya juga kami mendoakan ya. Ini ada lagi siapa ini? Sarmani saya. Assalamualaikum Cik, semoga dalam lindungan Allah. Amin. Rumai, terima kasih sudah hadir ya. Nabila sudah hadir ya. Terima kasih Nabila ya. Nabila, assalamualaikum Cik Raden, dari Raden Lampung ya, terima kasih sudah hadir ya. Ini Suparti ya, dari mana? Suparti, Cik, apa itu? Preman sesakit apapun pasti ada kelemahan. Ya betul, terima kasih ya Suparti ya, doanya. Makanya kalian ikuti terus tayangan demi tayangan yang akan kami hadapi ke depan ini, karena ini masih dalam serang-serangan yang sangat luar biasa kami hadapi ya. Ini dari Siti Naim. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu. Amin. Nazlia, ya, assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir dari Arab Saudi ya. Sudah menyimak, terima kasih ya. Ini assalamualaikum Cik Prinsewu. Waalaikumsalam dari Mustolah. Woi, panjang mana namanya ini? Terima kasih yang sudah hadir dari Prinsewu ya. Berarti Prinsewu itu paling banyak berarti ya. Ini lagi ada Suparti, Cik Suparti ya, Purwokerto. Purwokerto itu Jawa Timur ya. Hadir Cik ya. Madu, memang kalau Cik Raden baik dan sukses pasti ada orang iri, dengki, asal sabar aja pasti nanti ini dapat perlindungan Allah. Amin. Terima kasih, sudah pasti. Inilah apabila saya ingatkan kepada sahabat-sahabat ya, jangan sampai kalian ketika hidup kalian di alam dunia ini berpijak di muka bumi ini menanamkan sifat iri, dengki ya, jangan. Atau syirik, jangan, nggak boleh. Kenapa? Nanti ketika kalian iri, berpikirnya itu selalu membicarakan orang itu. Jadi nggak ada persoalan yang kalian untuk memenahi diri sendiri. Ya, harus ngurusin orang itu. Jangan hilangkan sifat itu kalau kalian mau selamat dalam dunia ini ya. Ini Haji Murni ya, Cik ya, gimana? Biang keroknya Bung Laga. Jadi ya benar curut marut. Ya ini saya juga belum pernah ketemu ya, karena kita dalam urusan ini pun masih bingung ya. Apakah memang kita lihat dari beranda-beranda sahabat-sahabat Bung Laga ini katanya brutal-brutal, bahkan mengaruhi sahabat-sahabat Bang yang dulu ya. Pasir Kucing, apa ini? Gimana? Nama saya Jaitun Hikmah Trenggalek ya. Gimana? Jawa. Nah, apa ini? Jawa Timur, ya betul. Bersama Bang Ri perjuangan, doa kami baik-baik spiritual. Amin, terima kasih ya. Ini Haji Murni ya, Muri ya. Cik, akhir-akhir ini banyak bermunculan yang tak terduga seperti Wak Jaber. Ya, Kiparong, Bung Laga, jadi brutal. Ya, betul. Suparti gimana? Dari Purwokerto ya. Hadir Cik, ya terima kasih. Yadijah ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, Pasir Kucing. Nama apa julukan aja ini? Apa sebutan sebatas di akun saja ya? Karena perjuangan yang apa itu? Nyawa tidak ada habisnya. Betul. Yayah, gimana Yayah? Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Cik dari Pelabuhan Ratu.
Semoga tim sehat selalu diberi kekuatan, waspada dengan orang-orang zalim. Ya, Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Pelabuhan Ratu Sukabumi itu, nih sahabat saya cerita dikit ya. Di situ ada suatu pintu gerbang Bunda Ratu Nyiro Kidul. Di situ ada petilasan dari Paduka Bung Karno. Jadi kalian apabila mau ke situ, mungkin bisa nanti diantar sama Ciraden. Kalau nasib bagus kalian bisa ditemui sama Bunda Ratu Nyiro Kidul. Karena pintu gerbang itulah menuju ke keraton, yang ada bahasanya istana dalam dasar laut ya. Di situ ada pintunya. Kalau airnya surut itu ada tanda ciri sendiri yang memang khusus orang-orang tertentu. Kalau memang orang nggak tertentu nggak mungkin itu kelihatan. Di situ ada suatu tanda titik, ada suatu simbol ya. Nah nanti di situ di atas dari pinggiran laut itu, di situ ada makam, ruangan keramat, petilasan dari Paduka Bung Karno ya, seperti Bung Karno ya, Paduka Bung Karno, bahkan tempat Bunda Ratu Nyiro Kidul. Nah apabila kalian ada mau niat ziarah atau suan, mau ketemu, bahasanya minta keberkahan secara dalam usaha rezeki ya, insya Allah Ciraden antarkan. Mungkin kalau nasib bagus itu 3 hari, lebih cepat. Nasib bagus itu 7 jam bisa ketemu, nasib lama 3 hari. Kalau memang masih beruntung itu 7 hari paling lama. Insya Allah kalian bisa ketemu langsung sama Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Tuh kalau di Pelabuhan Ratu ya Yahya, terima kasih ya Yahya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Gimana Haji Murni ya? Assalamualaikum Ciraden, sehat selalu, amin. Ini Dedek Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukabumi. Bang Cik, maaf ya, Bang Remondo kemana? Nah ini kami juga kebingungan, kemana ini Remondo? Mas Turukin ya, Ciraden ya, waspada dan hati-hati waktu menghadapi Remondo, semua bisa selamat, amin. Kita punya Allah, yakin ya, betul. Mariani ya, assalamualaikum, waspada Cik, siap. Mudrika, iya betul, sehat-sehat Mudrika ya. Pipi, siapa ini? Supiana. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah banyak ya memberikan suatu komentar-komentar yang sudah hadir menyimak dalam kehadiran Ciraden live streaming. Mudah-mudahan saya sama Bang Re dalam kesempatan ini lebih hati-hati lagi ya. Jidah apa nih? Wasri Hong Kong, terima kasih ya. Dari Hong Kong sudah hadir. Demak, terima kasih. Ya, ini Mipta, namanya panjang bener, nama orang Demak ini ya. Hong Kong ya, Wasri ya. Jidah, assalamualaikum Ci, waalaikumsalam. Pandeglang, Banten ya. Pada baik, wong kita baik, wong kita ya. Kita sira-sira ya. Wong Banten mah gitu ya. Jadi wong kita sira-sira gitu ya. Hamdan ya, terima kasih. Maaf Purwokerto, Jawa Tengah, Ciraden. Oh Jawa Tengah betul. Maaf ya, betul Jawa. Namanya nggak tahu ya. Nama Jawa itu banyak benar namanya. Purwokerto, Purworejo. Iya, saya nggak tahu. Ya, terima kasih ya. Ya, sehat-sehat ya Pak Hamdan ya. Ini Nurjana, Ci, hati-hati saja Ci. Betul, terima kasih. Pipih ya, Ci, gimana? Dan Bang Ri beserta timnya sehat selalu, amin. Ahmad Basori, Cilacap, Nusa Kambangan, hadir Ki. Ya, terima kasih buat saudaraku yang ada di Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan itu pulau se-Indonesia misteri. Kenapa saya katakan seperti itu? Hampir 176 guha ya. Itu masing-masing guha ada namanya. Ada gua Mariam, ada gua Sela, ada gua Putri ya. Ada gua Anoman, ada gua Semar, macam-macam gua. Disitulah salah satu ketika Ciraden dulu ada suatu perjalanan sampai ke Nusa Kambangan itu, semua guha itu, lubangnya guha itu Ciraden masukin. Tempat Bunda Ratu ada ya, di situ ada ya. Jadi terima kasih
saudaraku yang dari Cilacap, suatu saat saya nanti akan silaturahmi ke Gua Sela ya di Cilacap. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana ya, bisa ketemu. Ini Baja, ya gimana dari Jawa Kendal? Jawa mana Jawa Kendal? Jateng, Sarjono, ya gimana? Assalamualaikum Ci, semua spiritual, ya Bang sehat selalu, amin, waspada, betul. Assalamualaikum dari Masri, waalaikumsalam Ci, ya sehat-sehat ya. Hamdan, ya amin, ya robbal alamin. Ini dari Mamah Homi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bandung. Saya wae ti Bandungnya sok. Mangga atuh ti Bandung ti mana wae. Matur nuwun sadayana atos dongkap ningali tayangan-tayangan Ciraden, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat, murah rezeki. Jadi sedikit kalian sudah bisa mendengar, menyimak dengan perjalanan-perjalanan yang kami hadapi. Mudah-mudahan kami ke depan Allah lindungi, berikan kekuatan, terutama dengan dukungan tayangan-tayangan yang kami tayangkan ke depan ini, ketika kami akan menghadapi perjalanan yang lebih dahsyat. Wak Jaber, walaupun katanya dia bos atau preman atau raja, sebutannya nggak tahu, tapi kita yakin kita di jalan yang baik, jalan yang benar, itu Allah selalu sama kita. Hakul yakin wa hakul yakin ya. Karena kenapa? Segala sesuatu itu bagaimana niat. Kalau niat kita tulus baik, insya Allah Allah akan lindungi. Ya, makanya sahabat-sahabat, saya ingatkan tak henti-hentinya supaya kalian selalu diberikan sesuatu kekuatan secara nyata yang kalian rasakan di batang tubuh kalian. Perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, jalankan yang namanya kebenaran. Saya pamit, saya tutup live streaming pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.